Wajah kecil putri yang lembut dan merah jambu menjadi sangat pucat sehingga dia tampak seperti selembar kertas. Selama tidak mengiritasi kulitnya, bengkaknya akan hilang. Randy mengelus kepala Putri Bramasta dan menatap putri kecil dengan lembut. "Apa yang kamu bicarakan?" Mendengar nada santai Randy, Putri Bramasta tidak senang dan langsung melepaskan pelukan Randy. Putri kecil adalah bayi Putri Bramasta. Dia merawatnya ketika dia berada di rahimnya selama berbulan-bulan. Ditambah lagi, putri kecil secara paksa dikeluarkan darinya sebelum waktunya. Dia sudah menghadapi kehidupan yang sulit sebelum dia lahir. Sekarang, ketika dia melihat putri kecil terbaring di sana, dia sangat khawatir tentang hidupnya sehingga dia tidak bisa memikirkan hal lain. Dia marah pada bagaimana Randy menganggap situasinya biasa saja. Randy bergumam dalam hatinya, dia mungkin mengatakan hal yang salah. Putri Bramasta menambahkan, "Aku akan tinggal di sini dan menemani putri kecil. Kamu bisa pergi dan melakukan pekerjaanmu." Dilihat dari nada suaranya, Randy tahu bahwa dia masih marah padanya. Dia memeluknya dan berkata dengan nada meminta maaf, "Aku telah mengatakan sesuatu yang salah." Putri Bramasta terdiam dan dia tidak ingin berbicara dengannya. "Kalau kamu sakit juga, aku akan merasa sedih untuk kalian berdua. Apakah kamu mau itu terjadi?" Randy memegang tangan Putri Bramasta dan putri kecil, lalu dia menundukkan kepalanya dan mencium dahi Putri Bramasta. "Aku." Tentu saja, dia tidak menginginkan itu. Putri Bramasta mengerucutkan bibirnya dan melanjutkan, "Putri kecil sangat sakit. Aku tidak nyaman sama sekali jika aku tidak berada di sisinya dan menjaganya. Bahkan jika aku merawatnya, kamu masih merasa khawatir?" tanya Randy. "Bahkan jika itu kamu, aku masih akan khawatir." Setelah mengatakan ini, Putri Bramasta perlahan menyadari bahwa dia juga mengatakan sesuatu yang salah. Dia menatap Randy dan tersenyum meminta maaf. Dia tidak tahu harus berkata apa lagi padanya. Randy tidak marah dengan apa yang dia katakan, tetapi dia marah karena dia tidak tahu bagaimana menjaga dirinya sendiri. Melihat wajah Randy yang murung, Putri Bramasta menambahkan, "Kalau begitu kamu bisa menjaga putri kecil sekarang, aku akan berbaring di sebelahnya dan beristirahat sebentar. Jika terjadi sesuatu, cepat beritahu aku." Putri Bramasta tidak ingin Randy khawatir. Dia juga tidak ingin meninggalkan putri kecil. Solusi terbaik adalah beristirahat di samping putri kecil. Randy menggelengkan kepalanya tak berdaya pada keras kepala Putri Bramasta. Dia benar-benar tidak bisa melakukan apapun padanya karena dia bisa memahami perasaan Putri Bramasta. Putri Bramasta telah kehilangan putri kecil sebelumnya. Butuh waktu lama baginya untuk akhirnya kembali ke sisi putri kecilnya. Mereka yang belum pernah kehilangan seseorang yang dekat dengan mereka sebelumnya tidak dapat memahami hal ini. Putri Bramasta berbaring di sebelah putri kecil, lalu dia memejamkan mata dan mencoba untuk tidur. Namun, saat dia menutup matanya, dia masih bisa melihat bayangan putri kecil yang malang jatuh sakit. Dia membuka matanya lagi dan berkata perlahan, "Aku merasa ingin mengambil alih pertempuran putri kecil dan menahan rasa sakitnya sebagai gantinya." Bodoh, jatuh sakit kadang-kadang sebenarnya adalah bentuk detoksifikasi. Anak mana yang sebelumnya tidak pilek atau demam? Randy berbicara dengan santai, tetapi dalam hatinya, dia lebih khawatir tentang kondisi putri kecil daripada Putri Bramasta. Ketika putri kecil lahir, dia prematur, dan dia kesehatannya sangat buruk. Dia juga mengalami demam tinggi pada waktu itu. Saat itu, kondisi putri kecil sama seperti sekarang. Demamnya mereda dan datang lagi. Itu berulang. Saat itu, karena dia terlalu muda, putri kecil hanya seukuran telapak tangan Randy. Dokter ingin menusukkan jarum ke tubuhnya untuk meneteskan, tapi dia tidak tahu di mana harus meletakkannya. Setelah beberapa hari perawatan, kondisi putri kecil tidak membaik.
Bahkan, dia semakin parah seolah-olah dia akan mati kapan saja. Setelah seharian menjalani perawatan darurat, dokter bahkan memberitahu Rendej bahwa kondisi anak itu sudah terlalu parah dan dia mungkin tidak bisa sembuh. Jadi, dia memintanya untuk mempersiapkan diri secara mental. Saat itu, ketika dia mendengar kata-kata dokter, Randy sangat marah sehingga dia mengusir dokter itu dari bangsal. Pada saat yang sama, dia mengatakan bahwa jika ada terjadi pada putrinya, rumah sakit ini akan ditutup. Dia tidak tahu apakah istrinya yang hilang masih hidup atau sudah mati saat itu. Putri kecil adalah satu-satunya hadiah berharga yang ditinggalkannya. Bagaimana dia bisa membiarkan putri kecil pergi? Randy menghabiskan banyak uang dan sumber daya untuk menemukan banyak dokter di dalam negeri dan luar negeri. Tidak peduli latar belakang dokter, selama dia memiliki reputasi yang baik, dia mengumpulkan semuanya untuk merawat putri kecil. Setelah beberapa waktu dan setelah kerja keras dan upaya para dokter, kondisi putri kecil akhirnya membaik. Setelah terbaring di rumah sakit selama lebih dari setengah tahun, dokter akhirnya mengatakan bahwa putri kecil dapat keluar dari rumah sakit. Randy menghela napas lega kemudian. Pada saat itu, dia yakin bahwa putri kecil baik-baik saja. Karena putri kecil baik-baik saja, dia membawa putri kecil pulang bersamanya dan bersama-sama mereka menunggu putri Bramasta kembali. Sejak saat itu, Randy membawa putri kecil kemanapun dia pergi. Menyewa ahli gizi untuk mengikuti mereka dan menyiapkan makanan untuk putri kecil. Randy berharap diet yang konsisten dan tepat dapat meningkatkan kesehatan putri kecil dan memberinya semua nutrisi yang dia butuhkan dan kurang dari menyusui. Setelah 1 atau 2 tahun kerja keras, kesehatan putri kecil telah meningkat pesat. Oleh karena itu, ketika putri Bramasta kembali kepada mereka, dia bisa melihat seorang gadis kecil yang sehat dan lincah. Ini semua karena usaha dan konsistensi Randy. Tidak ada keraguan tentang ikatan yang mendalam antara papa dan anak perempuannya. Dia tidak memberitahu putri Bramasta tentang hal-hal ini. Tidak ada gunanya, karena hanya akan membuat putri Bramasta semakin kesal. Yang paling dia tidak tahan adalah melihat putri Bramasta sedih. Dia berharap dia bisa bahagia selamanya dan bahagia bersama bayi mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, keinginan terbesar Randy adalah mengembangkan Sandiga Incorporation Inc. menjadi merek internasional yang tangguh. Sekarang, keinginan terbesarnya adalah bersama keluarganya dalam kesehatan yang baik dan agar mereka bertiga hidup damai bersama. Namun, masih ada beberapa orang yang ingin mengacaukannya. Mereka ingin mengganggu kehidupannya yang damai. Oleh karena itu, jika dia ingin menjalani kehidupan yang baik bersama istri dan anaknya, cara terbaik adalah menyingkirkan batu sandungan itu dan menghindari masalah di masa depan. Dia ingin semua orang tahu bahwa dia akan menyingkirkan siapapun yang bahkan mencoba mengganggu kedamaian dan kebahagiaan keluarganya. Sebuah kapal kargo yang melakukan perjalanan dari kota Jakarta ke negara A bertempur melawan angin dan ombak di laut dan bergerak dengan kecepatan tinggi. Di sisi terdalam kapal kargo, ada ruang kecil untuk kru untuk beristirahat. Ruangan itu tidak besar, dan penuh dengan barang-barang penyimpanan yang membuatnya semakin ramai. Jika dua pria kekar berjalan di ruangan itu, mereka bahkan tidak akan bisa berbalik. Bisa dibayangkan betapa kecilnya ruangan itu. Pada saat ini, ruangan itu dipenuhi dengan bau obat, dan banyak kasa medis bernoda darah dan perban berserakan di tanah. Dimas berdiri di depan tempat tidur kecil. Dia menatap bocah lelaki besar yang berbaring di tempat tidur dan berkata dengan marah, "Lihat dirimu. Masih berpikir untuk kembali? Apakah kamu ingin mati?" Perut David ditutupi dengan kain kasa dan luka-lukanya telah dirawat, tetapi dia masih sangat lemah. Dia hampir tidak punya energi untuk berbicara. Dia sudah mengambil keputusan sendiri dan tidak berniat untuk memperhatikan Dimas.
Keheningan David membuat Dimas semakin marah. Tuan muda ketiga, jika kamu tidak peduli dengan hidupmu, kamu masih harus memikirkan nyonya pertama. Dia hanya memilikimu sebagai putranya. Jika sesuatu terjadi padamu, apa yang harus dia lakukan? Jika bukan karena aku melacak orang-orang itu dan menyelamatkanmu secara kebetulan, kamu pasti sudah mati. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.